Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kalau formatnya seperti ini, kita akan ngobrolin sesuatu. Tapi sebelum saya sendiri membahas tentang apa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, dan sudah like. Dan juga terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah membeli merchandise kita berupa baju official Ekspedisi Alam Lain. Kalau teman-teman ingin membeli baju official Ekspedisi Alam Lain, boleh kalian cari di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, setiap pembelian dari baju itu akan disisihkan dan akan disumbangkan ke yayasan-yayasan yang resmi pastinya, untuk membantu teman-teman kita yang kurang mampu, yang kaum duafa lah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prediksi. Katanya akan ada meteor yang jatuh ya. Pada tahun, ada yang prediksi pada tahun 2020, ada yang prediksi tahun 2022, ada yang prediksi 58 tahun lagi. Nah, semua prediksi ini itu berasal dari NASA ya. Kalau saya lihat di berita-beritanya, ini salah satu yang paling terdekat ya. Paling terdekat yaitu tahun 2022 ya, maksud saya 2022. Nah, ini saya dapatkan informasi dari tempo.co. Begini penjelasannya. Sebuah asteroid kemungkinan akan menghantam bumi dan memicu kehancuran besar pada 6 Mei 2022. Asteroid tersebut bernama JF1, berukuran 128 meter, seukuran piramid Giza di Mesir. Namun, NASA menyatakan kemungkinan itu sangat kecil, yakni 1 berbanding 3.800 atau 0,026%. Asteroid akan menabrak bumi pada 6 Mei 2022 itu. Tabrakan tersebut bisa melenyapkan sebuah kota dan menimbulkan jutaan korban dalam sepersekian detik. Jika asteroid berakhir mendarat di lautan, itu bisa memicu tsunami raksasa yang akan menyebabkan kehancuran besar di wilayah pesisir. Nah, itu prediksi dari NASA ya. NASA juga memprediksi tahun 2050-an dan 58 tahun lagi. Dan banyak juga di komen-komen kita menghubungkan ini dengan yang namanya Dukon. Biasanya disebut Dukon, tapi tulisannya Dukan ya. Dukan. Jadi kita akan membahas tentang itu. Dukan ya. Tapi di sini ya, saya tekankan lagi, kita membahas dari sisi apa yang dilihat oleh mata batinnya Gus Robin. Kita tidak bermaksud mendahului Tuhan ya. Ini hanya mata batinnya Robin. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Kita serahkan kembali ke teman-teman. Oke, supaya tidak berlama-lama, silahkan Gus Robin untuk membahas tentang hal ini. Terima kasih kesempatannya untuk saya, kesempatan bicara. Terima kasih Jeremy Teti ya. Masih Jeremy Teti. Masih 2020 Jeremy Teti ya. Nah, di sini benar-benar sesuatu yang viral atau viral ya. Benar-benar viral atau viral di media sosial dibicarakan tentang ini. Bumi akan dihantam meteor, bumi akan dihantam asteroid, asteroid akan jatuh ke bumi, prediksi NASA, prediksi ini prediksi paranormal, indigo, siapa lagi ya, banyak hal membuat ketakutan, keresahan warga di dunia, keresahan warga di bumi ini. Kita ingin hidup tenang, tapi ada saja berita yang seperti ini. Tapi benar atau tidaknya, kita tahu kan NASA dipercayai untuk meneliti luar angkasa. NASA memang pekerjaannya meneliti seisi luar angkasa. Itu. Sebagai informasi tambahan ya, NASA ini kan bagian pemerintah untuk menyelidiki luar angkasa. Pemerintah Amerika, tapi untuk Cina ada, untuk di Indonesia ada sih namanya LAPAN LAPAN. Di Cina ada, di Rusia ada, tapi yang paling yang paling dilihat itu paling didengar itu NASA gitu ya. Silakan Mas Robin. Jadi kita sendiri pun antara percaya dan tidak percaya.
Di sini saya jelaskan dan tekankan sekali lagi. Ini hanya sebuah prediksi. Prediksi. Dari NASA dan prediksi menurut mata batin saya sendiri. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Dan kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kita tidak ada salahnya untuk mengetahui dan sebagai suatu pedoman berhati-hati. Itu saja. Hati-hati tentang meteor dan asteroid yang jatuh. Dan tanda-tanda kiamat yaitu dukon atau dukan ya. Dukon atau dukan. Itu tanda-tanda kiamat. Dukan ini adalah sebuah asap yang dikatakan meteor jatuh dan asteroid, benda-benda langit jatuh ke bumi yang menyebabkan sebuah asap besar, bencana besar. Entah itu mungkin tsunami, entah itu gunung meletus, entah itu kematian yang besar, penyakit, asap besar itu yang menyelimuti bumi nanti. Dengan kata lain, dukon ini artinya salah satu tanda-tanda kiamat. Oh. Tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Tanda-tanda kiamat, belum terjadinya kiamat. Tuh, saya terawang dulu ya. Benar tidak di tahun 2022 ataukah tahun 2002 ya 2059 atau 58 itu akan jatuh asteroid besar dan meteor juga. Saya akan terawang ya dulu. Jika dibilang ini berita buruk, ya. Saya sebut berita buruk, ya. Saya akan menjelaskan dari yang kecil sampai yang paling besar. Meteor dan asteroid menuju bumi, yang dari yang paling kecil sekali, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, tahun 2020-an. Berarti 21, 22, 23, 24 sampai 29. Itu ada asteroid jatuh, iya. Tapi masih kecil. Tidak asteroid yang begitu besar ya. Belum yang final, belum yang akhir ini datang. Tahun 2030 juga ada. Setiap 10 tahun sekali ada meteor asteroid jatuh, ya. Dan meteor jatuh, ya. Tiap tahun pun mungkin ada meteor jatuh, ya. Tapi kan kecil-kecil. Tahun 2050-an meteor dan asteroid jatuh ke bumi dalam skala lumayan besar. Tahun 2050-an, berarti 2050 sampai 2059. Nah, itu batasnya. Saya tidak akan mengatakan ini secara tepat tahun berapa, agar tidak menjadi keresahan dan ini melanggar hukum kodrat takdir. Dan juga tepatnya tidak boleh disebutkan ya. Dan ratusan tahun lagi ya, sekitar tahun 2700-an. Jauh sekali ya. Ada asteroid yang sebesar Pulau Bali. Pulau Bali. Oh, tuh. Menuju bumi jatuh. Itu ada. Ya, cicak. ada cicak. Besar, berbentuk besar, lebar. Kurang lebih kecil 80%, 87 apa 86%-nya dari Pulau Bali. Berarti kan hampir sebesar Pulau Bali. Hampir sebesar Pulau Bali akan jatuh. Inilah yang bahaya. Semoga saja itu bukan kiamat ya. Tapi ini ada dua gambaran. Antara dia akan dihalangi oleh planet Mars atau bumi. Saya tidak berani memastikan dia akan jatuh ke bumi, tapi memang menuju bumi. Antara planet Mars dan bumi ini kena. Tapi jika kena planet Mars, maka ledakan itu akan menuju bumi juga meteornya. Ledakan itu
percikan ledakan itu akan menuju bumi juga, lumayan juga hasilnya. Jika kena bumi, ya kita tidak tahu, mungkin inti bumi akan melecut. Ya, seperti terjadi pada zaman dinosaurus mungkin ya. Belum sih, itu meteor Itu lebih belum. besar lagi itu ya. Zaman dinosaurus itu asteroid dan meteor itu menyerbu benar-benar luar biasa ya serbuannya. Itu nanti lagi ribuan tahun kayak gitu. Lebih dan ini kan ratusan tahun ya saya katakan. Lagi ribuan tahun kemudian ya seperti zaman dinosaurus, tapi tahun berapa nanti kan kiamat yang di atas yang tahu. Nah, saya tidak ingin mengatakan jelas-jelas, takut seperti dulu saya tahun segini, misalkan tahun 7000-an dunia akan kiamat. Saya takutnya melanggar lagi. Saya tidak mau melanggar lagi perintah itu, tidak mau lagi. Tepatnya gitu ya. Ketepatan ya. itu tidak diizinkan lagi saya meramalkan itu atau memprediksi itu, tidak dikasih lagi. Yang jelas penduduk bumi 40% lebih akan musnah. binasa ketika asteroid itu muncul. Asteroid yang 2700. 700-an. Yang tahun 2050-an ini jutaan Jiwa. Karena jutaan jiwa itu maksudnya itu penyebabnya itu karena apa ya? Ada efek dari bencana jadinya. Terjadi bencana tsunami, terjadi bencana apa itu? Gempa bumi, dan asap itu kan beracun. Ya. Asap itu beracun, mengandung racun, dan itu meninggal jadinya. Menyebabkan penyakit, ekosistem mati lah. Ya. Ya pokoknya banyaklah efeknya dari asteroid jatuh. Yang kecil saja bisa menghabisi ribuan, ratusan orang, apalagi yang besar. Ini lumayan besar saya sebutkan, tapi tidak saya sebutkan berapa ya. Berarti dari yang kecil sampai yang besar ini skalanya, kerusakannya gimana? Dari yang kecil ini penyebabnya puluhan sampai ratusan yang akan meninggal. Yang kecil ini. Yang paling kecil, tapi yang lumayan besar ini di tahun 50-an. Jadi bisa menghancurkan satu kota, ya. Bahkan 2 kota bisa dihancurkan. Jangankan 1 kota, 2 kota bisa dihancurkan. Dari efek asapnya itu beracun. Sesak napas kan bisa mati kita Ya, atau gimana. memang lebih banyak yang meninggal akibat dari ledakan. Ledakan ya, efek ledakan itu, Tabrakan, tabrakan itu, ledakan itu. Angin itu udah Panas. terhempas ya, panas. Oke. Jadi apakah ini yang disebut dengan dukon? Ya, asap. Dukon itu meteor dan asteroid yang jatuh yang menyebabkan asap kabut besar banyak. Dukon yang sebenarnya sih saya tidak mau mengatakannya kapan itu terjadi. Yang jelas dukon yang sebenarnya, dukon hampir tiap tahun sebenarnya terjadi asap-asap seperti itu, tapi kan kecil dia, tidak besar. Ini yang dimaksud mungkin dukon kiamat, dukon terakhir. Benar, saya mempercayai adanya dukon suatu hari, ya, tapi masih lama. Lama sekali itu ya. Ya, itu masih lama, jangan kita pikir sampai di sana. Dukon yang kecil-kecil sudah ada, itu namanya kiamat kecil. Kalau orang Islam kurang tahu namanya. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Seperti itu dipercayai dalam agama Islam. Nah, kenapa saya mempercayai agama Islam ya? Karena beberapa hal-hal yang ada di agama Islam itu kejadiannya kadang-kadang benar-benar terjadi. Ya benar sih, namanya juga semua agama punya kebenaran masing-masing. Ada agama ini kejadiannya tiba-tiba benar, ya benar. Ya intinya semua agama sih benar. Gitu. Agama yang benar-benar seperti kan yang sudah diresmikan gitu ya. Yang sudah resmi. Kalau agama abal-abal mungkin kita kan bisa membuat agama apa, agama King of WC umum mungkin atau apa agama kan. Ada saja agama yang memuja setan, memuja iblis, kan ada aliran sesat. Itu kan membuat agamanya sendiri. Itu sesat. Itu sesat. Ya. Ini agama yang sudah benar-benar diresmikan oleh dunia. Maksudnya. Itu saja sih saya katakan. Jadi sebagai manusia kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita pun tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Ya, itu kan rahasia ya, rahasia Tuhan. Tak ada manusia yang mengetahui.
kematian, kelahiran, rezeki, jodoh. Jadi jika ada orang yang bertanya rezeki, jodoh, kematian, kelahiran sama saya sih itu, saya jawab, tapi benar dan tidaknya Anda sendiri. Usaha sendiri ya? Ya, usaha sendiri. Anda sendiri juga yang harus berusaha. Tidak ada rezeki jatuh dari langit. Begitu pula kematian, kelahiran, jodoh juga. Ya, jika tidak berusaha nggak akan datang kok. Jodoh jatuh dari langit. Jodoh jatuh dari langit. Ya, 7 bidadari itu sama gini. Itu kan mitos. Ya, kita tidak pernah mengalami itu dijatuhi 7 bidadari juga. Itu mitos zaman dulu. Zaman dulu mungkin terjadi, tapi zaman sekarang ya kita yang wajar-wajar aja itu. Jadi memintanya pada Tuhan. Ya, kita terus saja berbuat baik gitu. Untuk takutnya kita tiba-tiba meninggal atau bagaimana suatu hari, biar kita punya tabungan di sana lah. Pahala. Jangan mikir yang sekarang kesenangan saja itu. Kita tidak tahu, seperti virus corona kan Gimana? di Wuhan di Cina kan tiba-tiba kematian itu tiba-tiba menghampiri. Ya seperti itulah, kematian tiba-tiba menghampiri tanpa kita duga. Itu maksudnya kita. Itu bencana, itu namanya bencana alam, bencana yang terlahir dari alam lah. Jadi kita harus punya persiapan tabungan di dunia sana. Jangan mengejar sesuatu yang sudah kita punya mau berlebihan itu. Tidak boleh. Itu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Pesan saya sih, kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kumpulkan. Menabung untuk di dunia akhirat nanti. Menabung di dunia akhirat. Masalah kematian kapanpun bisa terjadi di dunia ini, dimanapun, kapanpun itu biasanya. Intinya selalu berbuat baik, selalu membuat pahala yang baik. Itu saja sih. Itu saja sih. Ya, tak ada lebih lagi. Nah, sekian aja obrol-obrolan kita tentang gaib kali ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Kalau kalian punya pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram dan Facebook. Sekali lagi saya ingatkan, informasikan kalau teman-teman ada yang ingin membeli baju official Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek dan bisa kalian order di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Setiap pembelian dari kalian akan disisihkan untuk disumbangkan ke yayasan-yayasan resmi. Itu. Ya, yayasan bagi orang yang tidak mampu, panti jompo, atau anak terlantar, ya. Panti asuhan. Panti asuhan. Ya, ini tidak disumbangkan untuk jomblo, tidak ya. Jomblo ngenes, jomblo barbar tidak dapat sumbangan. Oke, sekian dari saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Kami pamit undur diri. Rama Santi. Om Santi 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 Om.